Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika dengan kompetensi dasar menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Indikator yang akan kita bahas adalah yang pertama, menentukan pecahan yang paling sederhana dari suatu pecahan, dan yang kedua, menentukan pecahan yang lebih besar atau lebih kecil dari pecahan yang sesuai gambar. Dan untuk KD 4.1-nya mengidentifikasi pecahan yang lebih besar atau lebih kecil. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, mampu menentukan pecahan yang paling sederhana dari suatu pecahan, sehingga anak-anak Ustadz juga harus mampu menentukan pecahan yang lebih besar atau lebih kecil dari pecahan lainnya, baik dengan gambar ataupun dengan angka nantinya. Dan yang ketiga, masih mengidentifikasi pecahan. Semua kemampuan ini harus diraih dalam pembelajaran kali ini. Baik anak-anak Ustadz, kita masuk ke materi yang pertama, menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan berarti kita mengecilkan angkanya saja, namun nilainya tetap sama. Caranya kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan pecahan yang sama atau dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Kita lihat contoh yang pertama, 6/8. Ini karena bilangan genap, maka kita bagi dulu dengan bilangan 2. 6 dibagi 2, 8 dibagi 2, hingga diperoleh 3/4. Jadi anak-anak Ustadz, 6/8 itu bentuk paling sederhananya adalah 3/4. Kenapa harus dibagi 2? Boleh nggak dibagi 4? Jika keduanya bisa dibagi 4, dipersilakan. Sekarang 6 dan 8 hanya bisa dibagi 2, ya. Kemudian 2/18 kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. Kenapa? Karena bilangan genap, ya. Kalau mau dibagi yang lain boleh kalau sudah paham. Selanjutnya diperoleh 6/9. Karena 6/9 masih bisa dibagi dengan 3, sama-sama dibagi 3, maka kita bagi 3, diperoleh 2/3. Nah, jadi bentuk sederhana dari 12/18 adalah 2/3. Oke, paham ya? Selanjutnya membandingkan pecahan. Nah, silakan diingat dulu tanda-tanda perbandingan. Ada 2, yaitu dibaca lebih besar dan dibaca lebih kecil. Jika membuka ke kanan lebih besar, membuka ke kanan lebih kecil dan membuka kiri lebih besar. Nah, ini game sederhananya kita bandingkan dengan gambar. Misalkan 3/4 dengan 1/3. Maka kita ambil 3 potong gambar pada pecahan per 4, lalu kita ambil 1 potong pada pecahan per 3. Nah, terlihat jelas bahwa yang lebih besar adalah 3/4, ya. Selanjutnya 2/6 kita bandingkan dengan 2/3. Kita ambil 2 potong dari pecahan yang per 6 atau lingkaran yang kita bagi 6. Kita masukkan 2 potong ke atas seperti itu. Setelah itu kita ambil yang 2 potong dari lingkaran yang kita bagi 3. Nah, terlihat mana yang lebih besar? Ya, lebih besar 2/3, maka tanda yang kita gunakan adalah tanda lebih kecil, karena 2/6 lebih kecil dari 2/3. Yang terakhir 3/8. Kita ambil 3 potong dari lingkaran yang dibagi 8, lalu 5 potong dari lingkaran yang dibagi 6, karena dia 5/6. Setelah kita lihat gambarnya, ternyata 3/8 gambarnya lebih kecil, maka kita gunakan tanda lebih kecil. Baik, itu gamenya. Nanti kalau kita sudah di sekolah, Ustadz berikan game yang lebih baik. Oke ya. Selanjutnya kita membandingkan pecahan dengan cara perkalian silang. Nah, ini butuh hafalan perkalian ya. Tentu sudah dihafal di kelas 3. Ada 2 langkah, kita bahas yang pertama dulu. Pembilang pertama kita kalikan dengan penyebut yang kedua. Lihat ini bentuknya. Pembilang pertama adalah 2 dan penyebut yang kedua adalah 4. Maksudnya pecahan pertama dan pecahan kedua. Maka kita kalikan 2 dikali 4 diperoleh 8. Oke.
Selanjutnya, langkah yang kedua, kita kalikan penyebut pecahan pertama dengan pembilang pecahan yang kedua, yaitu 3 penyebut bilangan pecahan pertama dan 1 pembilang pecahan kedua. Maka 3 kita kalikan dengan 1 diperoleh 3. Nah, dari sini terlihat hasil perkaliannya 8 lebih besar dari 3, sehingga 2/3 lebih besar dari 1/4. Atau kita tulis seperti lambang lebih besar, yaitu membuka ke kiri. Nah, ini contoh yang kedua. Kita bandingkan 3 pecahan sekaligus. Kita cari mana yang lebih besar atau yang paling besar di antara 3 tersebut. Yang pertama, kita bandingkan dulu 5/7 dengan 4/9. Seperti tadi, kita kalikan pembilang dan penyebut. Dapat 5 kali 9 itu 45, 7 dikali 4 28. Lebih besar 45, maka lebih besar 5/7 dari 4/9. Karena 5/7 lebih besar dari 4/9, dan kita hanya mencari yang terbesar, maka kita hanya perlu membandingkan 5/7 dengan 6/8 saja. Ya, 4/9-nya nggak usah dipikirkan lagi, karena dia sudah kecil. Kita mencari yang terbesar. Lalu kita kalikan 5 dengan 8 diperoleh 40. Selanjutnya 7 dengan 6 diperoleh 42. Pintar ya. Maka tanda yang kita gunakan adalah tanda lebih kecil, karena 5/7 lebih kecil dari 6/8. Sehingga kita peroleh pecahan yang lebih besar atau paling besar adalah 6/8. Oke, itu materi-materinya. Sekarang kita lihat contoh soal atau soal latihan. Silakan anak-anak Ustaz boleh mencobanya sebelum mengerjakan KI 3-nya ya. Jadi dicoba dulu ini 3 soal supaya bisa mengerjakan KI 3 dengan mudah. Nah, ini kunci jawabannya ya. Dicek cara anak-anak Ustaz mencarinya sesuai enggak dengan yang Ustaz berikan kunci jawaban ini. Nah, oke ya. Cukup sampai di situ saja pembelajaran matematika kita pertemuan yang ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.